kemarin selama di rumah ngapain aja? Sel, lu ngapain Sel? Udah gila PUBG. Ini anak PUBG loh BTW. Dia gaming ya? Oh iya anak gamers. Enggak juga, biasa. Lu sehari berapa lama? Berapa jam lu main games atau main PUBG gitu? Sebosennya, kalau lapar baru berhenti. Ya ampun. Kadang sambil makan bisa. Yeah. Sambil mandi lu main enggak? Enggak, basah. Oh, basah. Lu kalau lu Dit ngapain Dit? Ya gua sama PUBG. Ya. Gua bareng main sama dia. Oh, main. Iya. Yang lucunya, gua pas lagi main bareng, dia lagi goreng cireng. Ya Allah. Kok cirengnya pakai nasi. Gimana ceritanya main PUBG sambil goreng cireng? Malam. Dagang atau gimana itu? Enggak, jadi malam-malam aku lapar. Emang lagi mabar, lapar. Udah goreng aja yang ada di kulkas, ada cireng sama nasi. Gue sih enak pas lagi main, kan lagi serius. Kan gue tim sama dia. Yang lebih keselin, bentar, gue lagi goreng cireng. Anjir, itu musuh udah ada 4 orang depan muka. Parah. Yang lain mati, dia masih diem. Iya, kan lagi goreng cireng. Utamakan perut. Biar bener. Biar biar ada energinya ya, biar fokus. Biar enggak sama kayak bot. Iya. Berapa bulan ya kemarin ya? Iya, diam di rumah terus. Betul. Gue sendiri ngerasa haus banget, gue butuh banget kayak yang namanya hiburan. Kayak kita kangen banget buat hangout bareng sama anak-anak kayak gini, kita nongkrong, gila. Iya, benar. Emangnya gue keras sakti harus di apa namanya tuh? Di tapa di Gunung Wako. Tahu dia. Ya, kita seumuran. Ya nggak tahu di Gunung Wako gitu kan. Aku masih 19 tahun. Iya. Berapa tahun yang lalu? Benar, kita ngerasa banget yang namanya pengen untuk menghirup lagi udara segar. Iya, benar. Nongkrong bareng sama anak-anak, ngecill. Ngomongin orang, gibah, ngejuli. Tapi bukan untuk ditiru saudara-saudara. Enggak apa-apa kalau dikit. Asal jangan ketahuan orangnya. Benar. Ya tapi kita asik juga ya, kita ngobrol-ngobrol di kafe kayak gini sambil podcast. Kalau teman kita yang kemarin kan dia sambil curhat. Iya. Kita ngebahas tentang dirinya sendiri. Iya, benar. Tapi seru. Materi dirinya sendiri seru banget karena kan masing-masing dari pengalaman kita itu kadang-kadang bisa jadi cerita ya. Iya. Unik jadi pengalaman buat orang lain didengarkan. Pokoknya tinggal search Robin Hood ngepang di Bandung. Itu adalah salah satu materi. Kita punya Robin Hood. Oh iya. Ya bener loh, itu kita punya cerita yang unik banget ya sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau sekarang sih kita sambil nongkrong aja karena kebetulan butuh juga apa tuh? Momen-momen kayak gini ya, momen buat berkumpul lagi sama teman-teman. Jadi nggak ngobrol terus sama HP. Iya. Hampir 2 bulan kemarin gua ngobrol tuh sama HP. Gak bosan itu? Bosan lah. Gini. Sebenarnya kalau buat sebagian orang ada yang seneng buat di dalam rumah terus loh. Iya sih. Iya nggak sih? Ada yang ngerasa kayak misalkan gue lagi menyelamatkan dunia. Oh iya. Apa tuh? Ya dengan rebahan dan diam di rumah. Ya apa coba maksudnya tuh? Sampai bego. Tapi gue termasuk yang memang senang di rumah, cuman butuh sesekali keluar. Betul. Butuh sesekali hangout kayak gini. Iya. Iyalah suntuk. Iya benar. Gila, karena kan mau gimana pun juga kita memang harus berinteraksi sama orang-orang ya. Kita kan hidup nggak bisa sendirian. Tambah lagi kita memang, kalau gue sih ngerasa gini, ketika lu pusing, biasanya atau demam, biasanya minum obat dong. Iyalah. Nah, ketika kita lagi suntuk, kita lagi bosan, itu pun harus kasih obat. Kalau enggak lu bisa gila dalam rumah terus. Benar. Ya. Makanya kita harus pahamin diri kita kayak misalkan, wah gua udah kelamaan kerja, udah kelamaan di rumah, udah kelamaan bertapa semedi. Gua harus keluar nih. Iya kan, harus ya kayak gitu ya. Tapi kalau udah di luar lama-lama suka bosan pengen di rumah. Gitu rata-rata. Manusia emang kayak gitu, nyebelin emang. Diam di rumah pengennya keluar. Iya. Tahu maunya apa dia, udah. Pas lagi keluar pengennya di rumah. Maunya apa? Kelamaan diam di rumah, keluar lu buta. Iya. Udah jenggotan. Tapi benar-benar kemarin juga gue jujur loh, itu hampir sebulan gak cukuran rambut ini maksudnya ya. Bukan rambut itu. Bukan. Karena kan kita malas juga keluar ya. Kita malas keluar dan memang agak susah juga. Iya, benar jadi kayak momen kita di rumah tuh semacam pengen keluar tapi susah juga gitu. Mau keluar
kondisinya tidak kondusif, tidak memungkinkan. Apalagi sekarang mungkin lagi masa-masa transisi kali. Iya, benar. Nah, lu kemarin ngapain aja di rumah? Gua karena gua anak yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Jadi gua di rumah bacot. Gua diem aja sih di rumah. Gue di rumah diem aja. Paling buka IG ya, buka IG, scroll, buka WA, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang nelfon, ya udah. Uninstall. Apa namanya tuh, ngupdate aplikasi lain. Aplikasi si mantap. Enggak men, itu udah nggak ada men. Gue nggak suka sebenarnya, nggak seru. Iya lu sukanya cowok ya? Enggak, kalau yang gitu nipu itu. Ya, tipu-tipu ya. Ya tipu-tipu. Hati-hati. Banyak iklannya sebenarnya. Apa jadi kita kayak yang expert masalah ini? Aduh. Tapi bener gue diem aja. Kebanyakan gue ngoprek komputer sih. Ngapain? Ya kan sebagai enggak ngoprek yang lain. Enggak. Kita mending main sama komputer daripada sama yang lain. Oh, iya. Gue mainin komputer ya bikin apa aja yang bisa kita kerjain. Ya kalau install ulang yang harus diinstal. Nge-scan gitu kan. Karena memang kita mau keluar juga mau gimana, nggak ada tempat yang bisa kita tongkrongin. Anak-anak juga misalkan gua kontak gitu kan. Kita nongkrong yuk. Malah jadi ribut. Jangan lu keluar, jangan lu nongkrong gitu kan. Iya sih, nggak salah juga sih kita yang salah ngajak nongkrong, tapi kan jiwa ini tuh haus bro. Gua malah pernah dibubarin. Sama siapa? Sama warga setempat. Oh, sama warga. Jadi pas waktu itu kita nongkrong nih. Kita nongkrong pas posisi malam minggu. Sengaja keluar udah bener-bener suntuk kan. Tadi rencananya ronda. Nah, ronda 1, 2, 3. Yang ngebagian jadwal 5 orang. 5 orang kita kumpul nih. Kita sambil main game. Terus ada lagi teman datang. Terus ada yang teman satu lagi bilang katanya kalau kita lagi nongkrong di sini. Datang semua. Sampai 30 orang itu gua dibubarin. Gua disuruh pulang. Anjir kata gua. Ya iya sih. Iya lagi. Mana ada yang ronda 30 orang. Lu bayangin, lu dibubarin di kampung sendiri. Gua seumur umur baru pertama kali. Iya, sama warga sendiri ya. Iya, sama warga sendiri. Ya, tapi gua ya legowo aja. Iya, betul. Ya udahlah gitu, gimana lagi. Pokoknya bubar. Sampai yang bilang, "Yaudah bubar dulu." Bukan bubar dulu, udah bubar semuanya, pulang. Iya. Aku juga pernah dibubarin gitu lagi nongkrong. Berapa orang lo? 11 orang kah? Komunitas. Ini dia komunitas apa? Jangan. Lu dibubarin kenapa? Karena lu nongkrong di pinggir jalan kan? Iya, aku baru duduk. Iya, katanya suruh pulang. Dia mah dibubarin sama orang tua pacarnya. Oh. Aduh, beda ya. Hati atau Bubar. Udahan lu. Sana pergi. Aduh. Sakit itu aduh. Yang mana yang sakitnya? Yang sama ortu apa yang di jalan? Dua-duanya. Kau mikir. Tapi ya gendok baru duduk, aku baru datang. Iya. Udah pulang katanya. Dan di rumah lagi buka IG lagi. Ya syukur sih kalau ada yang mantengin, ada yang komen, ada yang nge-mention. Ini mah kan apa boro-boro. Aku lihat mukbang, lihat yang makan. Lihat orang makan aja, kenyang udah. Ini ngomongin makan nih. Ini makanan kita kapan sampainya? Ini lumayan lama anjir. Gua tadi pesen apa ya namanya ya? Yang jelas makanannya tuh namanya kane. Roti kane. Tahu nggak roti kane apa? Nggak tahu, makanya roti enak. Anjir. So gue dibalikin itu. Iya. Padahal itu soto itu. Terserah aku. Iya ya. Roti kane, roti enak. Iya. Oh. Enak ya pokoknya. Enak ya. Enak dibalikin ya. Cuman kalau gue orangnya realistis. Jadi kayak misalkan, lu percaya nggak sama alien? Enggak. Kenapa? Karena gue belum lihat. Dan gue pun nggak bakal bilang roti ini enak kalau gue belum makan. Harus lihat dulu dan makan dulu. Cobain dulu. Icip-icip dikit lah. Oh iya, yang banyak juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar kenyang. Ini kita boleh kita. Ini ditaruh mana? Boleh sini aja. Di sini aja. Oke. Masuk ke situ. Sini. Nah, terserah sekalian wawancara dan ngobrol-ngobrol ya. Kang boleh dikenalin? Oke, saya Diki. Kan sambil dipakai kan? Oh, boleh. Ganteng belum? Oh, udah ganteng dari tadi juga. Gemesin. Boleh agak deketan aja. Oke.
Saya Diki Maulana, tapi saya di sini bukan sebagai owner sebenarnya. Oke. Oh iya. Sebagai pengelola. Pengelola ya. Pengelola. Manajer operasional. Iya. Kalau ini ownernya sebenarnya dari Roti Cane Gempol. Ada di Bandung juga dong itu ya? Yes, ada di Bandung. Ownernya ada 2. Yang satu namanya Pak Nurul Edi Junaidi, yang satu lagi Pak Heri Linogi. Kang. Iya, kalau misalkan tadi kan kita udah sempat ngobrol ya. Ada yang sotoy-sotoy juga sebenarnya. Roti cane apaan sih gitu kan? Roti enak kan? Bener gitu, roti enak. Karena kan sekarang gini, zaman sekarang kan memang suka dibolak-balik ya bahasa ya. Iya. Kayak slow, oles, iya enggak kan? Sabi. Kamu umak. Kane bener, Kane juga kan. Kane abis bro gitu. Ini bener, roti cane itu gimana tuh? Bener, jadi roti cane itu sebenarnya enak dibalik kane. Roti cane. Berarti gaul banget ya ini ya. Iya. Tapi ada ini enggak sih? Ini kayak misalkan roti cane itu ada perbedaannya sama roti-roti lain gitu. Iya. Ada banget. Kita produk kita yang paling unik itu adalah roti canai. Canai, apa tuh canai? Canai itu lebih mirip kayak roti Mariam, tapi dari tekstur kita lebih tipis. Juga nggak tembem banget. Roti Mariam lebih tembem ya, tebal gitu teksturnya. Iya. Kalau ngomongin tembem-tembem, iya langsung senyum-senyumnya beda ya. Apa itu yang tembem? Roti canai. Terus yang kedua kita punya roti nan. Iya. Roti nan itu dari India. Iya. Dari India. Terus kita modifikasi gimana caranya biar bisa dinikmatin sama lidah-lidah orang Indonesia. Iya. Terus tapi unik-unik namanya. Iya. Setelah dari dimodifikasi lagi biar gimana caranya bisa dimakan sama anak-anak milenial. Iya. Biar enak di lidah anak-anak milenial. Yes, karena memang target pasar kita memang anak-anak milenial muda. Iya. Wah, anak-anak muda zaman sekarang kan kamu nggak cantik, tapi yang penting kamu enak. Apanya yang enak? Pengen tahu, aku cewek. Ya ini kan ada generasi milenial juga nih. Kalau dari tampilan. Iya, kita mah udah sadar real dan KTP juga udah ampun-ampunan. Yang penting enak. Penampilan nomor 2. Udah pada nyobain belum nih? Bungkus. Udah pada nyobain belum? Belum nih, kebetulan kita emang nungguin. Oke deh. Iya. Apa nih? Boleh dibawa nih ya? Boleh. Nih apa nih? Nah, yang itu roti canai itu varian yang manisnya. Nah, kebetulan siapa yang suka manis-manis nih? Asik. Kalau aku enggak. Di sini kan emang ada makanan yang manis, ada yang asin juga ya Kang ya? Betul, ada yang asin juga. Sambil makan ya? Sambil makan. Kebetulan kalau saya pribadi sih lapar. Jujur saya lebih suka yang asin-asin gitu Kang. Oh, suka yang asin-asin. Sama kayak saya asin juga. Iya, dari ini gurih-gurih gitu. Gurih-gurih nyoy. Ini gimana nih? Ini lapar, doyan atau memang enak banget? Mau pakai nasi? Mau pakai nasi? Pertamanya lapar. Iya. Di Sangguan, Omat, Bandung. Iya. Apa yang lo rasakan pertama kali ketika ngunyahnya itu? Unik. Baru pertama ya rasain roti cane. Teksturnya nggak keras, terus halus, semut lah di mulut. Ala-ala mukbang nggak tuh ini makan? Iya. Ya kan kita emang lagi promosi. Iya. Kang, kalau misalkan roti cane ini sendiri berarti kalau di Indonesia atau di Bandung itu udah banyak belum sih? Kebetulan belum. Kita mulai launching itu bulan Desember 2019 tahun lalu. Oke. Tahun lalu. Nah, berarti sekarang udah existing kita 7 bulan ya? Iya. 7 bulan. Kalau brand yang mirip seperti ini turunannya gitu atau induknya roti cane gempol itu udah dari tahun 2017. Oh, berarti emang udah lama juga ya ada produk-produk kayak gini ya? Ada produk cane sudah lama. Tapi kalau produk roti hook ini yang kita sebut roti hook dengan bahan dasar roti nan, ini saya pastiin nggak ada di Bandung atau Indonesia. Saya sama cobain ya. Bangga. Karena digoreng lain, coba dijelaskan dengan persepsi Anda. Ini yang aneh tuh. Ini aneh loh. Unik ya? Unik kan? Nah, kan ya mau. Lapar dia. Kalau di Sunda tuh ada istilahnya beda masalah perut. Kabita, kayaknya kabita dia. Benar gak tadi? Saya nggak bisa ngebedain antara ini digoreng bukan? Dipanggang kah? Direbus atau dibakar gitu? Yes. Iya tapi ini mungkin teksturnya gini. Resep rahasianya mereka yang punya gitu ya? Betul. Bahkan sampai untuk menjaga originalitas produknya, owner kita atau founder produknya itu resepnya nggak dikasih siapapun. Iya. Jadi begitu sampai ke kita tuh resepnya itu udah berupa kayak
instruksi aja. Iya. Bahkan bahan bakunya beliau sendiri yang order. Makanya saya bilang kalau roti hook ini atau roti canai ini originalitasnya terjaga banget di sini. Betul. Karena kita sendiri jadi bingung. Gue ya, nih kalau misalkan ngelihat produk ini, gue juga bisa bikin. Kadang-kadang suka pada kayak gitu ya. Ngeliat produk ini, ampun. Tak apa nggak? Ampun, gue gak bakal bisa bikin kayak gini kan? Ya benar-benar. Susah ini kayaknya. Dan memang unik sendiri, beda dari produk-produk. Kalau gue sendiri sempat makan roti Mariam. Betul, roti Mariam. Karena kan sebelumnya emang suka banyak tuh buat roti Mariam tuh kan. Iya, banyak banget. Yang memang apa namanya tuh? Depan SD juga ada. Iya, franchise kayak gitu kan. Betul. Ini beda, men. Benar yang kayak tadi ada tembem-tembemnya, ini enggak terlalu tembem ya. Yes. Ya. Tembem lagi ya. Iya. Rasanya manis, gemesin. Iya. Kayak nih. Kayak aku. Apa nih Kang? Ini kan kalau misalkan yang tadi ada satu hal yang sebenarnya agak beda juga. Apa tuh? Kalau misalkan kayak tadi gue bukan ngebandingin ya, kalau kita kan tahu referensinya, gue pribadi itu lebih kepada roti Mariam. Betul. Karena ini ternyata beda ya sama roti Mariam. Beda banget. Nah, yang gue tahu di roti Mariam cara makannya atau cara ngemasnya itu kan dia udah bulat gitu kan. Mirip-mirip kebab gitu atau mirip apa gitu. Pokoknya tembem-tembem gitu lah. Teman-teman. Tembem lagi udah. Kalau ini itu emang sengaja dia cara makannya itu dipotong-potong gitu. Betul. Atau memang ini inovasi dari akangnya sendiri dan kawan-kawan? Sebenarnya ini juga salah satu inovasi juga sih. Jadi kita memang sengaja harus disobek rotinya atau dipotong gitu. Itu biar orang memudahkan orang untuk makannya. Iya. Betul. Kan nanti kan ada varian yang kuah kari ayam, ada kuah kari kambing itu dicolek gitu. Iya. Aduh. Itu berarti kalau yang kari-kari berarti itu asinan ya, Bang? Itu asin itu. Varian yang asin. Tuh lihat tuh kayaknya dia enak banget kan ya tuh ya. Ngobrol. Dia malah lapar. Nah, Kang, kalau ini apa nih, Kang? Gue pengen nyoba nih, Kang. Nah, kalau canai tadi kan ibaratnya kalau di superhero dia Robinnya. Oh iya. Ini Batman-nya, Bro. Berarti ini jagoannya dong. Ini jagoannya. Mau lu lagi dong yang pertama. Namanya roti hook nih. Namanya roti hook. Gue cobain ya. Pasti muncrat kalau makan. Aku suka yang muncrat-muncrat. Gila. Itu ada rasa apa aja, Bang? Itu di sana ada roti hook ground beef, itu pakai daging cincang. Terus ada juga roti smoke beef, itu pakai daging smoke beef, terus pakai scramble egg. Terus yang manis ada tiramisu sama blueberry. Pas banget ya, kan tadi saya bilang saya sukanya yang asin-asin, ini gila. Lumer banget. Mantap ya. Ini kayak makannya harus pakai tisu deh ya. Iya betul. Betul. Tumpah-tumpah ntar. Tumpah-tumpah. Kita sama kayak Rinso, berani kotor itu baik. Iya. Beda. Berani kotor itu enak. Wah, berani kotor itu enak. Balik lagi enak, tapi berani sumpah asli enak banget, enak. Cocok banget kayak misalkan kayak first impressionnya kita nih, gue sendiri pertama kali ketemu sama dia, pertama kali nyicip, pertama kali nyoba. Enak, jatuh hati banget, Bre. Yes. Bungkus nggak? Bungkus dong. Soalnya kalau zaman sekarang nggak enak nih kelihatannya. Itu padahal itu base-nya dari rotinan itu. Rotinan itu sama dari India juga. Tapi kalau di India punya dia rotinya cuma disobek, dicocol-cocol doang. Nah, sama kita dibikin roti kantung. Iya. Jadi saya ulangi lagi, di Bandung, di Indonesia belum ada yang kayak gini. Yang mana nih? Saya ini, Bang, yang saya roti hook. Yang saya suka itu nama kanenya. Kane roti enak. Asik. Itu kayak mengubah paradigma kamu nggak cantik tapi yang penting kamu kane. Kamu yang penting kane. Dan dibungkus. Dan lumer di mulut. Dan muncrat. Ini emang sengaja dia dibikin juicy gini. Iya, memang. Jadi itu juga berdasarkan keresahan asik. Jadi ada penelitiannya gitu ya. Ini udah kayak bikin skripsi aja nih. Kalau kita makan roti lain yang isi-isian itu kebanyakan kulitnya tebel, rotinya yang banyak, bukan isiannya yang banyak. Nah, akhirnya kita angkat isiannya yang banyak, rotinya yang dikit. Berdasarkan keresahan yang kita angkat. Anjir, gila nggak tuh bahasa gua tuh. Benar. Berat. Karena orang Indonesia kebanyakan karbonnya yang gede, yang banyak. Betul. Ya enggak? Betul. Kayak misalkan dia makan nasi, nasinya sepiring, lauknya dikit. Lauknya telur doang. Telur doang. Kalau ini bener, rotinya tipis dan nggak terlalu dominan, nggak terlalu tebal. Isinya toppingnya banyak banget dan enak banget, dalam banget ini banyak.
Enak. Apalagi dibagi-bagi. Yo iya. Oh iya, maksudnya mau dioper. Oke, ini boleh ke sana. Boleh nambahin makan dikit. terus. Nah, gimana Kang? Yang lebih uniknya lagi, semua produk roti kane kita produksi sendiri. Dari bahan bakunya atau dari rotinya? Kita dari bahan baku sendiri sampai dari saus, roti, isian kita produksi sendiri. Semua, nggak ada yang beli. Fresh from the oven. Jadi ini bisnis head to toe semuanya diurusin sama Roti Kane. Roti Kane. Gila. Biasanya kalau kita makan roti yang lain yang lagi tren tuh, yang dilipat-lipat juga nih. Iya. Itu sausnya kita beli di luar. Iya. Ya kan, terus isian dagingnya juga kita beli juga di luar. Tapi kita dari daging, roti sampai saus ada chef sendiri yang buat ngeraciknya. Ya oke. Tadi ya punya resep-resep rahasia sendiri. Betul, ya. Tuan Crab banget lah. Iya, Tuan Crab. Dia nyobain apa nih? Lu nyobain apa nih? Yang manis. Ya, apa tuh Kang Itu namanya? tiramisu tuh. Tiramisu. Berarti ya ada unsur kopi-kopinya gitu ya? Betul. Dalamnya ada fla. Ada Becek. Decek. Wow. Berani kotor itu baik. Berani kotor. Suka yang kotor-kotor. Berani kotor itu kane. Berani kotor itu kan. Kane ya. Tagline baru dah. Nomor rekening nanti tolong. Iya. Oh ya, boleh. Iya banyak ini dia. Bisa terus. Nah, itu yang paling enak dari promosi makanan. Ya. Kita udah makan, cuan. Ya. Perjuanan. Ya. Berarti kalau misalkan ini Kang memang variasinya itu inovasi dari teman-teman Kane sendiri ya? Betul, inovasi dari teman-teman Kane sendiri. Jadi kalau ada selain dari memang dia menonjolkan asin dan manisnya, betul, sama ada beberapa produk yang tadi yang slice gitu, sama yang apa ini namanya Kang? Ya, roti hook. Hook itu memang konsepnya seperti itu ya? Iya, jadi tadinya kita pengen konsep ketinju. Petinju? Petinju, betul. Hook ya? Betul, hook. Hook up gitu ya? Jadi kita ada beberapa menu kayak burger namanya upper burger cut. Waduh. Wey. Itu udah ada tuh Kang? Ada. Ada long john, kita rubah jadi long jab di sini. Long jab ya. Jadi memang sebenarnya konsep yang mau dituju tinju karena Kenapa? balik lagi ke value founder. Petinju kan? Foundernya bukan petinju tapi seneng banget tinju dah. Wow. Asik. Jadi filosofi dari produknya diambil dari olahraga tinju. Olahraga tinju, betul. Tapi itu yang jadi unik. Yoi. Jadi orang Bandung mah ciri khasnya pengen yang aneh-aneh, Ah. loba, teh gininya. betul. Ngena, pokoknya. Murah. Nah gitu Tapi Bandung. berkualitas, tetap berkualitas. Makanya tadi kita juga ada salah satu value namanya kreatif, salah satu value perusahaan. Betul. Itu memang kita diharuskan atau memang kita diwajibkan tiap bulan tuh kita masing-masing dari kita sendiri itu kita sounding menu baru, saus baru, terus isian baru. Jadi nanti kita develop lagi menunya, kita keluarkan lagi varian baru apa lagi nih. Tapi yang memang bener-bener originalitas dari Kane. Setiap bulan itu. Setiap bulan biasanya. Cuman kemarin kan ada si Coro ya. Iya. Coro. Si Coro. Jadi sempat membuat semuanya terhambat. Tapi berarti dari apa ya, company culture-nya juga memang membangun setiap karyawannya, setiap staffnya, setiap orang-orang di dalamnya itu berinovasi dan kreatif ya. Yes, salah satu value kita kreatif. Kreatif dan tempatnya juga enak. Enak banget. Kane banget ya. Kane abis. Kane. Gimana? Rasanya gimana? Mesin Enak di mulut, terus lebih halus. Kurang lebih kayak pelanya sih kayak donat, cuman unik, beda gitu. Gua baru pertama kayak gini cobain. Jujur aku juga nggak begitu suka manis. Aku mah nekan orangnya, sama orang juga gitu nekan. Oh iya, bahaya ya. Tapi ya pas nyobain yang tiramisu itu enak nggak enak. Alhamdulillah. Enak banget ini. Nah, wah tuh kan sampai tumpah-tumpah gitu sampai terlalu agresif. Becek. Dicabik-cabik ya. Dicabik-cabik, galak sekali ya permainannya. Bisa bedain antara lapar sama enak. Waduh. Dua nana ya mah. Iya. Bagus tadi katanya enak di mulut. Wah, gila. Kane di mulut. Kane di mulut. Nomor rekening. jangan lupa. Jadi rekrut lagi aja nih. Ya, berarti intinya ini sebuah produk yang unik tapi punya value khusus ya. Betul. Betul. Jadi memang ngelihat dari apa ya? Kejenuhan di dunia kuliner sebenarnya. Ya. Serius. Jadi kalau kita lihat di dunia kuliner tuh begitu-begitu aja dulu. Semua main aman. Ini dagang ayam laris, wah semua dagang ayam ya kan. Roti ini laris, semua dagang roti ini.
dan semua bahan bakunya juga bisa dicari di grosir, di toko makanan dimanapun. Kalau ini susah kan? Yes, lihat di YouTube juga kayaknya selesai gitu. Berangkat dari sana, kita mau nyiptain sesuatu yang beda, sesuatu yang melawan arus, yang belum ada, tapi tetap rasa yang fantastis. Tapi biasanya nih Kang, kalau misalkan produk-produk yang inovatif atau berbau kreatif, itu kan umurnya tanda tanya ya. Tanda tanya. Nah ini gimana nih? Apakah ini jadi sebuah challenge sendiri buat teman-teman Roti Kane atau memang ini udah di planning secara sistematis dan terdetail gitu? Ya jadi memang kayak main judi sebenarnya. Kalau saya sebut, kalau nggak salah ini namanya Blue Ocean. Blue Ocean, yo. Produk yang Blue Ocean, bukan produk yang berdarah-darah. Iya. Ini produk yang maksudnya belum ada saingannya, belum ada kompetitornya, kita masih jalan sendiri lah. Nah masalahnya kalau kita main di Blue Ocean itu adalah effort untuk mengenalkan produk ini kepada masyarakat, kepada market. Juga bagaimana caranya agar market mau berani beli dan merasakan. Paling itu sih tantangannya ya, gimana caranya biar brand ini atau produk ini sampai ke tangan customer nyoba, nanti baru rasa yang berbicara. Habis bro. Yo, ya iyalah, kita ngobrol, dia makan. Sama kayak itu juga tuh. Iya. Belum hilang bahan tadi makan ini. Karena lupa, soalnya yang fokus ke sini. Khusus ya. Asik. Saking khususnya kayaknya memang belum makan. Iya. Dari SD ya. Dari SD belum makan. Dari Rebo. Iya. Aku suka ini. Apa sih yang kamu suka? Apa sih yang kamu suka soal makanan? Pasti enak semua. Semoga Akang dan teman-teman Roti Kane bisa sukses dan tetap struggle dan survive juga. Amin. Nama aku Salma Humayra Raulina. Biasa dipanggilnya Salma sih. Aku sering order sih biasanya lewat GoFood. Aku anak yang GoFood banget. Kalau menu favorit sih, kalau aku termasuk yang suka yang asin-asin. Terus ada yang smoke beef, itu lumayan sih. Aku waktu itu order, pas pertama kali order itu aku suka emang suka menu yang itu. Sekarang juga baru mau ngulik yang manis-manis tuh kayak gimana sih rasanya gitu. Baru mau nyobain gitu. Kalau kata aku sih rekomendasi, soalnya rotinya juga enak. Terus kayak misalnya isiannya juga dia enak juga sih kalau kata aku. Kalau aku pertama kali ngeliat di GoFood, kalau aku kan termasuk anak-anak yang ngeliat makanan tuh pertama dari visual sama deskripsi. Nah kalau misalnya aku ngeliat di sini waktu ada menu, ini rotinya kok kayaknya aneh sih. Cuman aku kan kayak feeling ini kayaknya kayak roti biasa deh. Cuman boleh nyoba deh. Pas pertama kali nyoba ternyata rotinya enak gitu, lembut gitu kan. Biasanya keras tuh kalau misalnya dibuat sama GoFood. Cuman ini tuh rotinya lembut, terus isinya juga enak juga kalau misalnya untuk aku ya. Kalau misalnya ratingnya di 1-5 ya, ini masuk 4 lah kalau kata aku. Serius ini, masuk 4 kalau kata aku ya. Soalnya kalau dari rasa enak banget, walaupun di bawahnya pakai GoFood pun biasanya kan roti ada yang keras, ini mah enggak sih, tetap lembut juga sih kalau kata aku.